Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelas K. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem perwakilan. Jadi, sistem perwakilan itu bermakna pada seseorang maupun suatu kelompok yang memiliki kemampuan dan kewajiban untuk berbicara, membuat tindakan, dan sebagainya. Pengertian perwakilan pun sangat banyak macamnya. Dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya atau konstituen, yaitu hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya, di mana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari pihak yang ia wakil. Kemudian, menurut Hannah Pennichel Pekin pada tahun 1957, perwakilan ialah proses mewakili, di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga antara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik, dan jika benar terjadi, maka harus mampu diredakan dengan penjelasan. Kemudian berdasarkan pendapat Burarjo tahun 1931, perwakilan merupakan konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak. Nama suatu kelompok memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara. Oleh karena itu, sistem perwakilan pada hematnya ialah sistem yang dijalankan untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia oleh lembaga-lembaga tertentu yang diatur oleh undang-undang. Namun, terdapat pendapat lain juga yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem perwakilan trikameral, yaitu dengan adanya MPR, DPR, dan DPD. Sebelumnya amandemen UUD 1945, sistem perwakilan Indonesia menganut bikameral, yaitu MPR dan DPR. Namun, setelah amandemen UUD 45, bertambahlah dengan DPD. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral atau lemah, di mana kamar pertama, dalam hal ini DPR lebih kuat daripada kamar kedua, yaitu DPD. Sedangkan sebenarnya dalam sistem perwakilan bikameral ini harus terdapat checks and balance antara keduanya untuk saling mengawasi. Dan jika kita melihat pada fakta hukumnya bahwa keseimbangan wewenang DPR yang lebih berkuasa daripada DPD. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPR, DPD, dan MPR. Jadi, tugas dan wewenang DPR, DPD, dan MPR. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Yang kelima, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU. Nah, yang kedua, ini tugas wewenang dari MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Sedangkan sejak 2009 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 diatur mengenai tugas dan wewenang MPR, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Ketiga, memutuskan usul DPD untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Sekarang saya ingin menjelaskan tugas dan wewenang dari DPD. Yang pertama, dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, ikut membahas RUU. Itu dari fungsi legislasi. Sekarang yang fungsi pertimbangan. Yang pertama, memberikan pertimbangan kepada DPR. Fungsi pengawasan. Yang pertama, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.